Bab 621 Keluarga yang tidak pernah merampok. Melihat gadis kecil ini, Oza mengerutkan kening. Tentu saja, dia tidak menganggap gadis kecil ini sebagai anak biasa. Bisa melangkah dengan mudah di tengah aliran waktu yang panjang menunjukkan bahwa dia pasti bukanlah orang yang biasa. Pada saat ini, mata seorang pria tua di samping Oza tiba-tiba tertuju pada bocah di bahu gadis kecil itu. Dia berkata dengan penuh semangat, "Tetua pertama, apakah ini leluhur roh? Leluhur roh. Leluhur semua roh di dunia." Mendengar kata-kata pria tua itu, mata ahli keluarga Chen di lokasi tertuju pada makhluk kecil berkulit putih itu. Ketika mereka melihat bahwa makhluk kecil berkulit putih kecil itu benar-benar leluhur roh, semua orang menjadi bersemangat. Mata Oza yang memimpin tiba-tiba menjadi berbinar. "Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan bertemu leluhur roh setelah tahun-tahun berlalu. Ini benar-benar berkah dari para leluhur. Leluhur roh." Mendengar konfirmasi Oza, para tetua lainnya juga bersemangat. Leluhur roh jauh lebih langka daripada benda ilahi atau harta ilahi. Bahkan, di masa lalu, saat ini pun tidak ada satupun roh leluhur yang tersisa. Syarat untuk menjadi leluhur roh terlalu keras. Dalam keadaan normal, kecil kemungkinannya ada leluhur roh pada zaman ini. Sebab, sumber leluhur pada zaman ini sangat langka, juga tidak ada sumber daya bagi makhluk spiritual untuk menjadi leluhur roh. Tentu saja, mereka tidak akan banyak berpikir saat ini. Lebih baik mendapatkan leluhur roh di hadapan terlebih dahulu. Oza tidak ragu sama sekali. Dia mengambil langkah maju. Gadis kecil itu melirik ke arah Oza dan orang lain yang tiba-tiba muncul. Dengan ekspresi yang sangat tenang, dia menjilat manisan gula, lalu melirik cincin penyimpanan di tangan Oza. Oza memandang Arya dan berkata sambil tersenyum, "Gadis kecil, kami tertarik dengan bocah di bahumu, bisakah kamu memberikannya kepada kami?" Arya menggelengkan kepalanya. "Tidak." Senyuman Oza berangsur-angsur berubah menjadi jahat. "Bagaimana jika aku memaksamu?" Arya segera meninju. Tanpa ada peringatan. Berhubung terlalu dekat, Oza menerima pukulan Arya tanpa bereaksi sama sekali. Tentu saja dia tidak terlalu panik karena menurutnya pukulan gadis kecil itu hanya menggelitiknya. Meskipun dia tidak mengambil berkultivasi fisik, dia berada di ranah master langit dan tubuh fisiknya jauh lebih kuat daripada orang kuat biasa. Namun, bang! Dalam sekejap, tubuh Oza meledak. Darah dan daging beterbangan kemana-mana. Semua orang bingung. Gadis kecil itu tidak berhenti. Setelah menghancurkan tubuh Oza dengan satu pukulan, dia memukul lagi dan lagi. Dalam sekejap, 6 ahli dari keluarga Chen meledak di tempat. Orang-orang yang tersisa bereaksi dan mundur dengan kasar. Namun, gadis kecil itu bergegas ke depan dan memantul seperti bola meriam. Di kejauhan, seorang ahli dari keluarga Chen mengubah ekspresinya. Tanpa memedulikan apapun, dia langsung meninju gadis kecil itu. Dia melawan secara langsung. Bang! Dalam sekejap, tubuh ahli dari keluarga Chen meledak dan hanya menyisakan jiwanya. Namun, gadis kecil itu tidak berhenti. Dia berbalik dan meninju ahli dari keluarga Chen yang masih melarikan diri di kejauhan. Dalam waktu kurang dari 10 detik, serangkaian jeritan melengking terdengar di lapangan. Kelompok ini hancur. Setiap orang yang melawan gadis kecil itu terbunuh secara tiba-tiba. Hanya Oza yang lebih kuat. Jiwanya belum sepenuhnya hilang, tetapi hampir. Pada saat ini, semua ahli di keluarga Chen benar-benar tercengang. Apa ini? Oza memandang gadis kecil yang menghitung cincin penyimpanan itu dengan bingung. "Kamu..." Gadis kecil itu menoleh untuk melihat ke arah Oza yang belum sepenuhnya menghilang. Dia menjilat manisan gulanya, lalu berkata, "Kamu datang dari sana. Pernahkah kamu melihat seorang pemuda yang terlihat sangat jujur, tapi agak jahat?" Oza menatap gadis kecil itu dengan ketakutan di matanya. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan gadis kecil di depannya begitu menakutkan. Tidak ada seorang pun di sisinya yang bisa menjadi musuhnya dengan satu pukulan. Melihat Oza tidak berbicara, gadis kecil itu mengernyit. "Kamu tahu atau tidak?" Oza berpikir sejenak, lalu berkata, "Nak,
Aku adalah anggota keluarga Chen, keturunan makhluk dewa kuno. Keturunan makhluk dewa kuno. Gadis kecil itu berkedip. Aku belum pernah mendengarnya. Ekspresi Oza membeku. Saat dia hendak berbicara, gadis kecil itu tiba-tiba menamparnya. Bam! Oza langsung tercengang. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya. Jawabnya terlalu lambat. Setelah mengatakan itu, dia membawa makhluk kecil berkulit putih itu pergi dengan berisik. Oza kehabisan kata-kata. Seiring berjalannya waktu, gadis kecil itu menjilat manisan gulanya. Kita harus menemukan Sander secepatnya. Makhluk kecil berkulit putih itu mengangguk setuju dengan cepat. Kali ini, mereka tentu melarikan diri secara diam-diam. Jika tidak, mereka pasti tidak akan terlalu lemah. Jika tidak mau dihukum, mereka harus mencari alasan. Alasannya adalah sebagai orang tua, mereka khawatir cucunya berlatih sendirian di luar, jadi keluar untuk menjaganya. Arya sangat-sangat puas dengan alasan yang dia temukan. Sempurna. Tentunya demi keamanan, dia tetap harus mencari cucunya terlebih dahulu. Arya melihat ke kejauhan dan berkata dengan sedikit cemas, entah apakah cucu ini mencari istri lagi, sungguh memusingkan. Putih juga mengangguk dengan cepat. Sander pandai dalam segala hal, tetapi dia memiliki terlalu banyak istri. Arya memandang Putih, lalu berujar, jangan membeberkan terlalu banyak harta dengan mudah. Cucu akan mendambakannya. Putih mengangguk cepat dan menepuk perutnya untuk menunjukkan bahwa dia telah menyembunyikannya dengan baik. Arya menjilat manisan gulanya, lalu berkata, tidak ara-ara memberikannya sesekali. Kalau tidak, cucu akan mudah diintimidasi. Pada saat ini, Putih tiba-tiba melihat ke kejauhan. Entah apa yang dia rasakan. Dia menggerakkan kaki kecilnya. Alisnya menari-nari dan dia sangat bersemangat. Arya langsung berkata, ayo, pergi. Setelah berkata demikian, dia melompat ke depan, dan seketika kekuatan waktu yang tak terbatas hancur berkeping-keping. Entah berapa lama berlalu, Arya dan Putih tiba di langit berbintang. Tak jauh di depan mereka berdua, seorang pria tua sedang berlutut di sana. Di belakang pria tua itu, ada peti mati yang sedang diseret. Melihat Arya dan Putih, pria tua yang menyeret peti mati itu tiba-tiba menjadi bingung. Gadis kecil. Arya dan Putih berjalan ke arah pria tua yang menyeret peti mati itu. Kedua makhluk kecil itu seakan-akan tidak sengaja memandang peti mati itu. Tentu saja, mereka belum bisa mengambil tindakan. Sebab, mereka pernah dilarang berinisiatif merampas barang orang lain, itu tidak baik. Mereka masih harus mendengarkan perkataan orang itu. Arya dan Putih saling berpandangan. Arya menjilat manisan gulanya. Apakah itu berharga? Putih mengangguk cepat, lalu mengatakan itu sangat berharga. Arya mengangguk sedikit, lalu memandang pria tua yang menyeret peti mati di depannya tanpa berkata apa-apa. Bagaimana dia bisa membuat orang tua ini mengambil inisiatif untuk menyerang? Mereka sudah dilarang mencuri barang orang lain. Namun, jika ada yang menyerang terlebih dahulu, tentu tidak boleh menahan diri dan harus memukulnya dengan keras. Tentu saja, jika pihak lain tidak mengambil tindakan, mereka tidak akan merampoknya. Mereka hanya mengambil tindakan terhadap orang jahat. Pria tua yang menyeret peti mati itu memandangi gadis kecil dan makhluk kecil di depannya dengan sangat waspada. Setelah dua pelajaran sebelumnya, kali ini dia menjadi rendah hati. Gadis kecil itu tiba-tiba bertanya, Pak Tua, kenapa kamu berlutut di sini? Apa kamu dipukuli? Orang tua yang menyeret peti mati itu kelihatan kesal. Bisakah dia membahas hal lain? Gadis kecil itu melirik peti mati itu, lalu berkata, apa kamu lelah? Jika demikian, kami dapat menyeretnya untukmu. Pria tua itu terdiam. Dia tiba-tiba menjadi waspada. Sial, apakah peti mati ini menjadi sasaran kedua orang ini? Dia bertanya dengan sungguh-sungguh, gadis kecil, siapa kamu? Gadis kecil itu berkedip. Dia tidak berbicara, tetapi berjalan ke peti mati bersama Putih. Dia melihat ke peti mati itu, kemudian berinteraksi dengan makhluk kecil di sebelahnya.
Melihat pemandangan ini, ekspresi pria tua yang menyeret peti mati itu tiba-tiba berubah. Dia ingin mengambil tindakan, tetapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Sebab, energi pedang itu sudah berada di dalam tubuhnya. Jika dia melakukan gerakan sedikit saja, dia akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Gadis kecil itu melihatnya sejenak, lalu menatap Putih. Makhluk kecil itu menunjuk ke peti mati dengan kaki kecilnya, kemudian mulai menggerakkan kaki kecilnya dengan cepat. Makin dia bergerak, dia menjadi makin bersemangat. Pria tua itu buru-buru berkata, "Kalian berdua." Gadis kecil itu menoleh untuk melihat pria tua yang menyeret peti mati itu. Dia menjilat manisan gula dan berkata, "Kenapa?" Pria tua itu dengan bijaksana mengingatkan, "Ini milikku." Perlu diakui, dia sangat frustrasi. Jika bukan karena energi pedang di tubuhnya, dia akan membunuh kedua orang ini dengan satu tamparan. Setelah mendengar perkataan pria tua itu, gadis kecil itu berkata dengan serius, "Aku tahu, jangan khawatir, kami tidak pernah merampok." Pria tua itu agak curiga. Jelas dia tidak begitu mempercayainya, karena kedua orang ini memiliki aura bandit di sekujur tubuh mereka. Gadis kecil itu tidak berkata apa-apa lagi. Dia memeluk Putih dan berbalik untuk pergi. Segera, gadis kecil dan makhluk kecil itu menghilang di ujung langit berbintang. Melihat pemandangan ini, pria tua itu menghela napas lega, tetapi kemudian wajahnya berubah menjadi ganas. Itu benar-benar seperti harimau yang jatuh ke dataran rendah dan diintimidasi oleh anjing. Jika ini terjadi sebelumnya, membunuh kedua anak ini akan semudah membunuh seekor ayam. Meskipun tidak bisa merasakan aura gadis kecil atau makhluk kecil itu karena dia disegel oleh energi pedang di tubuhnya, dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh tanpa pandang bulu di bawah ranah leluhur. Kini, dia penuh kebencian. Dia sangat marah hingga dia ingin mengutuk beberapa kali, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Kekuatan wanita itu agak aneh. Kutukan ini mungkin akan mengakhiri hidupnya. Pada saat ini, seorang gadis kecil tiba-tiba muncul di hadapan pria tua yang membawa peti mati, gadis kecil yang sama seperti sebelumnya. Bedanya, wajahnya kini tertutup kain dan makhluk kecil berwarna putih yang ada di pundaknya juga mengenakan topeng hitam di wajahnya. Pria tua yang menyeret peti mati itu tampak bingung. Namun, kali ini, gadis kecil itu terbang menuju peti mati, lalu meraih rantai besi itu dengan kedua tangannya dan menariknya dengan kuat. Klik. Rantai itu hancur. Begitu saja, dengan wajah penuh keterkejutan dari pria tua yang membawa peti mati, kedua orang itu langsung mengambil peti mati tersebut. Gadis kecil itu tiba-tiba berbalik dan memandang pria tua yang menyeret peti mati itu, lalu berkata dengan suara serak, "Apa kamu tahu siapa aku?" Pria tua itu tertegun sejenak. "Kamu boleh mencuri barangku, tapi tidak boleh menghina kecerdasanku." Puff. Saat berbicara, dia memuntahkan setekuk darah. Bersambung. Bab 622 berikan pada cucu. Pria tua itu belum pernah dipermalukan sebelumnya. Dia sama sekali tidak diperlakukan sebagai manusia. Mereka tidak hanya merampas barang-barangnya, tetapi juga menghina kecerdasannya. Ini sungguh keterlaluan. Di kejauhan, gadis kecil itu mengernyit dan sedikit bingung. Kenapa pria tua ini bisa mengenali dirinya? Tanpa banyak berpikir, gadis kecil dan makhluk kecil berwarna putih itu kabur sambil menyeret peti mati. Di tempat yang sama, pria tua itu hanya bisa menyaksikan peti matinya diseret oleh kedua bandit tersebut. Segera, Enya dan Putih menghilang di ujung langit berbintang. Wajah pria tua itu tampak pucat. Hilang. Dia disegel di sini oleh wanita dengan energi pedang dan kehilangan kebebasannya. Sekarang, peti mati yang dia jaga juga dirampas. Kenapa dia tiba-tiba menjadi sangat tidak beruntung? Pria tua itu menarik napas dalam-dalam. Dia menatap ke kejauhan dengan ekspresi galak. Tunggu sampai dewa tertinggi Wan kembali. Aku akan membuat kalian sengsara." Di sisi lain, setelah Arya dan Putih menyeret peti mati untuk waktu yang lama, mereka melihat pria tua tadi tidak menyusul. Arya pun berhenti. Mereka menatap peti mati itu lama sekali. Akhirnya,
Arya menutup-tutup peti mati itu dan berkata, "Ini untuk cucu kita." Putih mengangguk dengan cepat. Gadis kecil itu menyimpan peti matinya, lalu menghilang di ujung langit berbintang bersama Putih. Pintu masuk ke lubang langit Wan. Ekspresi Palup tiba-tiba menjadi muram. Nawang mengerutkan kening saat melihat situasi ini. Ada masalah. Yoda dan Kaifan juga melihat ke arah Palup. Palup mengangguk, dengan ekspresi agak muram di wajahnya. Lampu jiwa orang-orang yang dikirim oleh keluarga Chen ke sungai waktu telah rusak semua. Mendengar ini, Nawang dan yang lainnya langsung mengernyit. Nawang berkata dengan lembut, "Sepertinya kita telah meremehkan kekuatan di balik Sander. Masalah ini harus dipertimbangkan dalam jangka panjang." Palup memandang Nawang seraya bertanya, "Bagaimana kita bisa membuat rencana jangka panjang?" Nawang berkata, "Selidiki dulu asal-usul Sander." Yoda juga mengangguk. Jelas tidak mudah bagi orang ini untuk mendapatkan warisan Wan. Jadi, lebih baik berhati-hati. Tentu saja, mereka tidak akan meremehkan Sander. Untuk bisa mendapatkan warisan Wan, dia jelas bukan orang biasa. Palup berkata, "Aku pikir sekarang adalah kesempatan terbaik kita." Semua orang memandang Palup. Dia berkata dengan suara yang dalam, kekuatan di belakangnya jelas tidak sederhana, tapi sekarang mereka berada di sungai waktu. Tidak mudah bagi mereka untuk datang ke sini. Dengan kata lain, Sander sekarang hanya seorang diri, jadi ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk membunuhnya. Nawang mengerutkan kening. Palup melanjutkan, "Apalagi, semuanya, kita semua adalah keturunan makhluk dewa. Apakah ada kekuatan lain di dunia ini yang lebih kuat dari kita? Belum lagi kita masih bergabung sekarang." Yoda tiba-tiba berkata, "Lalu, bagaimana kita bisa memaksa Sander keluar?" Palup menjawab, "Jangan khawatir, bukankah orang-orang kita sudah masuk untuk bernegosiasi? Jika kekuatan di dalam mau bekerja sama, itu bagus. Jika tidak, kita akan mengorbankan kartu truf sendiri dan langsung memanggil roh para leluhur." Roh para leluhur. Artinya, para makhluk dewa. Seperti halnya keluarga kerajaan, mereka juga memiliki kartu trufnya sendiri, yaitu sarana penyelamat nyawa yang ditinggalkan makhluk dewa di keluarga mereka. Mendengar kata-kata Palup, Nawang mengangguk sedikit. "Aku tidak punya pilihan selain melakukan ini. Meskipun kartu truf semacam itu akan digunakan lebih sedikit sekali, itu layak untuk digunakan. Bagaimanapun, Sander memiliki warisan Wan. Di dalam lubang langit Wan, orang-orang yang diutus oleh keluarga keturunan 4 makhluk dewa datang ke Sekte Wu, dipimpin oleh Moses Mo, tetua pertama dari keluarga Mo. Arya secara pribadi menerima keempat orang itu. Moses menangkupkan tinjunya dan menyapa, "Ketua Arya." Sebelum dia datang, Nawang menyuruhnya untuk tidak bersikap sombong dan untuk menjaga sikapnya tetap rendah hati. Bagaimanapun, tempat ini berbeda dari dunia luar. Arya tersenyum dan bertanya, "Ada apa?" Moses mengangguk seraya menjawab, "Ketua Arya, kami berempat di sini mewakili 4 keluarga keturunan para makhluk dewa. Tujuan kedatangan kami ke sini adalah untuk satu orang. Nama orang ini adalah Sander. Orang ini memiliki dendam dengan 4 keluarga keturunan makhluk dewa. Tapi, karena ada segel misterius di sini, kami tidak dapat menangkap orang ini, jadi kami berharap mendapat bantuan dari sektemu." Arya tetap diam. Moses segera membuka telapak tangannya. 10 sumber leluhur muncul di telapak tangannya. Jika Sekte Wu membantu, 10 sumber leluhur ini akan menjadi milik kalian. Di belakang Moses, mereka bertiga tampak tenang, tanpa ada yang aneh. Ketika mereka masuk, keempat keluarga memiliki total 20 sumber leluhur. Namun, mereka berempat sepakat bahwa 10 sumber leluhur sudah cukup. Oleh karena itu, mereka membagi 10 sumber leluhur yang tersisa di antara mereka. Arya melihat sekilas ke 10 sumber leluhur, lalu berkata sambil tersenyum, "Tuan Sander cuma bernilai 10 sumber leluhur." Moses berkata dengan suara yang dalam, "Ketua Arya, selama sektemu membantu kami menangkap orang ini, kami akan sangat berterima kasih." Arya menatap Moses sambil berujar, "Kalau ingin Sekte Wu membantumu,
boleh, tapi kamu membutuhkan 100 sumber leluhur. 100 sumber leluhur. Mendengar kata-kata Iria, raut wajah Moses tiba-tiba menjadi sedikit muram. Ketua Iria, kamu berani sekali mintanya. Iria berkata dengan tenang, jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Silakan pergi. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Di tempat, ekspresi keempat orang sangat muram. 100 sumber leluhur setara dengan sejumlah besar uang. Mereka berempat terdiam beberapa saat, lalu berbalik dan pergi. Di luar sekte Wu, Moses membuka telapak tangannya. Jimat transmisi suara khusus muncul di tangannya. Dia membisikkan beberapa kata, lalu jimat transmisi suara itu terbakar. Di luar lubang langit Wan, Paluk tiba-tiba berteriak dengan marah, ini sangat keterlaluan. Bisa-bisanya ingin 100 sumber leluhur. Apakah sekte Wu mau memeras kita? Hah? 200 sumber leluhur. Ekspresi Nawang dan lainnya juga sangat suram. Perlu diakui bahwa sekte Wu benar-benar berani. Beraninya mereka langsung meminta 200 sumber leluhur. Jika berada di luar, mereka akan langsung menghancurkan sekte Wu. Sayangnya, sekte Wu ada di dalam. Beberapa orang sedikit tidak berdaya. Hanya ada 2 jalan di depan mereka. Pertama, abaikan permintaan sekte Wu yang tidak masuk akal dan langsung gunakan kartu truf mereka untuk membunuh Sander secara paksa. Setelah keempat orang itu berpikir lama, akhirnya mereka memutuskan untuk memberi mereka 200 sumber leluhur. Sebab, kalau 200 sumber leluhur terbagi, satu keluarga hanya memberikan 50 sumber leluhur. Dibandingkan dengan memainkan kartu truf secara langsung, 50 sumber leluhur tentu tampak tidak berarti. Segera, keempat keluarga lagi-lagi mengirim seseorang ke lubang langit Wan. Di lubang langit Wan, di depan Moses, seorang pria tua menyerahkan kepadanya 200 sumber leluhur. Moses menerima 200 sumber leluhur, lalu berbalik dan berjalan menuju sekte Wu dengan 3 orang di belakangnya. Dalam perjalanan, dia mengeluarkan 100 sumber leluhur dan membagikannya kepada 3 orang di belakangnya. Mereka bertiga tersenyum. Perjalanan ke lubang langit Wan ini benar-benar menghasilkan keuntungan. Tentu saja, mereka tidak khawatir hal-hal akan terungkap. Bagaimanapun, orang di luar tidak akan masuk dengan mudah. Orang di dalam tidak akan keluar dengan mudah. Di aula sekte Wu, Moses menyerahkan 100 sumber leluhur kepada Iria. Ketua Iria, 100 sumber leluhur yang kamu inginkan. Iria melirik 100 sumber leluhur, lalu melambaikan lengan bajunya dan menyimpannya. Moses tersenyum tipis dan berkata, Ketua Iria, aku harap kita dapat menjalin kerjasama yang menyenangkan. Iria melirik Moses, lalu berkata sambil tersenyum, Sander sangat licik. Dia sudah berhenti muncul sejak terakhir kali keluarga kerajaan datang untuk memburunya. Jadi, mungkin perlu beberapa waktu untuk menemukannya. Moses ragu-ragu sejenak, lalu berkata, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Iria tersenyum dan berkata, bagaimana kalau aku usahakan secepat mungkin? Lantaran tidak mengetahui waktu pastinya, Moses tiba-tiba merasa sedikit tidak puas, tetapi dia tidak punya pilihan selain mengatakan, aku akan menunggu kabar Ketua Iria. Iria mengangguk, tempat ini cukup istimewa, jadi kamu bisa tinggal di sekte Wu untuk sementara waktu. Moses tidak menolak dan mengangguk. Oke. Seperti yang dikatakan Iria, tempat ini masih berbahaya bagi mereka. Iria tidak berkata apa-apa lagi. Dia berbalik dan pergi. Setelah Iria pergi, di belakang Moses, seorang pria tua berkata dengan suara yang dalam, Pak Moses, kenapa aku merasa sekte Wu ini tidak dapat diandalkan? Moses berkata dengan suara yang dalam, kita hanya bisa mempercayainya sekarang. Tetua itu mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Ada segel di tempat ini. Mereka hanya bisa memilih untuk percaya pada sekte Wu ini. Setelah meninggalkan sekte Wu, Iria langsung datang ke pegunungan. Sander yang sedang berlatih, berhenti, memandang Iria, dan berkata sambil tersenyum, Ketua Iria. Iria menatap Sander dengan ekspresi yang sangat serius. Selama periode waktu ini,
dia menemukan bahwa Sander bertarung melawan kekuatan segel setiap hari. Saat ini, kekuatan Sander juga telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Iria menarik kembali pikirannya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Sander, keluarga keturunan dari 4 makhluk dewa di luar telah mengirim orang ke Sekte Wu." Sander menyeka keringat di wajahnya, lalu berkata sambil tersenyum, "Aku rasa, mereka berharap Sekte Wu akan datang untuk menangkapku." Iria mengangguk, "Ya." Sander memandang Iria sambil bertanya, "Bagaimana menurutmu, Ketua Iria?" Iria memutar matanya ke arah Sander. "Kamu benar-benar tidak berperasaan. Jika punya pemikiran lain, apakah aku akan datang menemuimu sendirian?" Sander tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak." Iria berkata dengan serius, "Tuan Sander, aku hanya dapat membantumu menunda sebentar." Terlihat bahwa keluarga keturunan dari 4 makhluk dewa utama tidak akan pernah menyerah, jadi kamu harus membuat rencana lebih awal. Sander berujar sambil mengangguk, "Aku mengerti." Saat berbicara, dia membuka telapak tangannya dan 30 sumber leluhur perlahan melayang di depan Iria. Iria segera mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Sander menjawab, "Terima kasih, Ketua Iria, atas bantuanmu. Ini adalah niat dariku, mohon terima." Iria sedikit tidak senang. "Tuan Sander, ini membuatku merasa kamu meremehkanku. Aku membantumu karena aku menganggapmu sebagai teman, bukan untuk mendapatkan sumber leluhur. Memberiku sumber leluhur, menurutku itu adalah penghinaan." Sumber leluhur itu tentu sangat berharga, dan itu adalah sumber leluhur yang diberikan oleh Sander. Sumber leluhur ini tidak sebanding dengan yang diberikan oleh Moses. Namun, dia lebih tahu bahwa terkadang, utang budi jauh lebih berharga daripada sumber leluhur. Bersambung.